Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Susanto, NIM 2240500038. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu peramalan dalam mata kuliah manajemen operasi. Memperkirakan kondisi di masa depan berdasarkan data historis, analisis pola yang ada. Baiklah, mengapa peramalan itu penting? Peramalan adalah proses memperkirakan kondisi di masa depan berdasarkan data historis dan analisis pola yang ada. Dalam konteks manajemen operasi, peramalan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam berbagai aspek seperti produksi, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia dan logistik. Alasan pentingnya peramalan itu terbagi menjadi 3. Di antaranya itu ialah, yang pertama itu perencanaan produksi. Itu menentukan jumlah barang yang harus diproduksi agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan. Dan yang kedua itu pengendalian, yaitu persediaan itu membantu menentukan jumlah stok optimal. Dan yang ketiga itu perencanaan tenaga kerja, itu menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan tingkat permintaan. Dan yang keempat itu perencanaan keuangan, yaitu menyusun anggaran dan proyeksi pendapatan atau biaya di masa depan. Dan yang kelima itu, yang terakhir, keputusan strategi, yang dimana di sini keputusan strategi inilah membantu manajemen membuat kebijakan jangka panjang yang tepat. Dan yang kedua itu adalah jenis-jenis peramalan, yang dimana jenis-jenis peramalan ini, peramalan dapat dikategorikan berdasarkan tujuan dan jenis datanya. Jenis peramalan yang pertama itu 1. Peramalan ekonomi. Penjelasannya, contoh, memprediksi kondisi ekonomi finansial ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan dan tingkat pengangguran. Dan memprediksi pertumbuhan ekonomi tahunan. Dan yang kedua, peramalan teknologi. Memperkembangkan teknologi di masa depan dan tren penggunaan AI di industri. Dan yang ketiga itu peramalan permintaan, yaitu menaksir jumlah permintaan produk atau jasa di masa depan. Permintaan sepeda listrik tahun depan, proyeksi penjualan kuartal depan. Dan 4. Peramalan keuangan, yaitu menaksir pendapatan biaya dan arus kas perusahaan. Selanjutnya, pentingnya strategi peramalan. Strategi peramalan berperan penting agar hasil ramalan relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung tujuan organisasi. Itu fungsi strategi peramalan. Yang pertama itulah menyesuaikan metode dengan kebutuhan bisnis. Dan yang kedua, mengoptimalkan sumber daya, itu data, waktu, dan tenaga analis. Yang tiga, meningkatkan akuransi dan efisiensi keputusan. Seterusnya, dan mendukung perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Seterusnya, langkah-langkah di dalam sistem peramalan, yaitu proses peramalan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap. Yang pertama itu menentukan tujuan peramalan, misalnya peramalan penjualan, permintaan, dan pendapatan. Yang kedua, terus mengumpulkan data historis dan relevan. Yang tiga, menganalisis pola data, tren, musiman, siklus, ataupun acak. Yang empat, memilih metode peramalan yang sesuai. 5. Membuat peramalan atau forecast. Dan keenam, mengukur kekuatan hasil peramalan, misalnya dengan MSE, MAD, dan MAP. Ketujuh, menerapkan hasil peramalan untuk mengambil keputusan. 7. Menerapkan hasil ramalan untuk mengambil keputusan. 8. Melakukan pemantauan dan revisi secara berkala. Terusnya itu adalah pendekatan peramalan. Ada 2 pendekatan utama dalam peramalan. Yang pertama itu pendekatan ciri utama dan contoh metode berdasarkan opini ahli, pengalaman, atau Delphin Market Survey analogis historis.
Yang pertama itu kualitatif intuisi, cocok untuk data yang tidak tersedia ataupun baru. Selanjutnya menggunakan time series, regresi moving average, dan exponential smoothing. Dan yang kedua akuntitatif, cocok bila data historis tersedia berdasarkan analisis data numerik masa lalu. Selanjutnya peramalan dengan runtun waktu atau time series reforecasting. Runtun waktu ataupun time series adalah data yang dikumpulkan dalam urutan waktu yang teratur, harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Komponen utama dalam data runtun waktu adalah yang pertama itu adalah tren, pola kenaikan atau penurunan jangka panjang. Dan yang kedua, musiman, pola berulang dalam periode tertentu, misalnya penjualan naik ataupun saat lebaran. Dan yang ketiga itu siklus atau fluktuasi jangka panjang akibat faktor ekonomi. Dan yang keempat itu acak ataupun random, aviasi yang tidak dapat diprediksi. Dan metode umum dalam peramalan runtun waktu adalah moving average ataupun rata-rata bergerak. Selanjutnya adalah aplikasi peramalan dalam operasi jasa ataupun peramalan juga sangat penting dalam sektor jasa karena permintaan sering berfluktuasi dan bergantung pada perilaku konsumen. Dalam bidang jasa adalah contoh aplikasi peramalan. Yang pertama itulah transportasi, memprediksi jumlah penumpang harian untuk menentukan jadwal dan kapasitas kendaraan. Dan yang selanjutnya itu rumah sakit adalah meramalkan jumlah pasien agar dapat menyiapkan tenaga medis dan ruang rawat. Dan yang ketiga itu adalah perbankan ataupun memprediksi permintaan kredit dan arus kas nasabah pendidikan. Dan selanjutnya pendidikan adalah memprediksi jumlah pendaftar baru tiap tahun dan meramalkan tingkat hunian pada musim liburan dan peristiwa dan hotel.